Shalom, saya senang menyapa kembali setelah setiap jemaat Tuhan yang hari ini ada di rumah-rumah karena kita harus mengisolasi diri dalam perjuangan dan pergumulan kita untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Tetapi saya percaya sekalipun kita di rumah, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan dan perkenan Tuhan karena Tuhan ada dan menyertai kehidupan kita semua. Sepanjang minggu ini, Senin sampai Jumat, kita akan berbicara banyak tentang 7 series Sengat Maut Kepahitan. Tema yang saya paparkan kepada kita semua sepanjang minggu ini adalah bagaimana kepahitan itu sesuatu yang sangat berbahaya. Tetapi dalam prinsip simple pragmatisnya, kepahitan tidak pernah menjadi acuan orang, menjadi prasyarat orang untuk bisa menerima dan melayani Tuhan dengan baik. Ya, artinya ketika sebuah kepengurusan gereja dibentuk, tidak pernah ada persyaratannya itu orang yang tidak kepahitan. Padahal kita akan bahas sepanjang minggu ini bagaimana kepahitan itu sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, Senin sampai Kamis saya akan menemani saudara dalam pelajaran tentang kepahitan ini. Nanti hari Jumat kita akan secara khusus akan live dari Jakarta. Firman akan disampaikan oleh sahabat saya, rekan saya di UPI waktu 2014-2019. Dan di tim home nanti Bapak Abang Lamhot Butar-Butar ya. Baik, hari ini kita akan bahas bagaimana daya rusak sengat yang mematikan yang menjadi maut bagi anak-anak Tuhan di akhir zaman ini berkenaan dengan yang namanya luka batin atau kepahitan. Saya bantu Bapak Ibu untuk membaca Alkitab kita dalam Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kitab Wahyu dituliskan sebagai bentuk apokrifa, sebagai bentuk bentuk bahasa sandi yang digunakan untuk memberikan sebuah penjelasan kepada gereja Tuhan berkenaan situasi keadaan yang akan terjadi di akhir zaman ini. Ya, artinya Kitab Wahyu dituliskan berkenaan dengan apa yang akan terjadi, apa yang harus gereja siasati berkenaan dengan akhir zaman ini. Coba kita baca Alkitab kita dalam Wahyu pasal 8 ayat 10 dan 11. Tuhan sudah memberikan sebuah peringatan buat gerejanya. Tuhan sudah memberikan sebuah peringatan buat anak-anak Tuhan hari ini. Bagaimana tentang berbahayanya yang namanya luka batin, bitterness atau kepahitan itu. Coba kita baca pasal 8 ayat 10 sampai 11. Alkitab berkata demikian. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan Alkitab berkata ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu adalah Absinthus. Perhatikan kalimat ini. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Saya percaya Alkitab berikan catatan penting dalam Wahyu pasal 8, 10, dan 11. Memberikan sebuah gambaran yang sangat berbahaya. Pada akhir zaman ini Alkitab memberikan sebuah bahasa yang dimengerti oleh kita. Ketika sangkakala yang ketiga ditiup, nanti jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Dan dia menyala-nyala seperti obor. Perhatikan, bintang yang jatuh itu akan menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Sepertiga artinya jumlah yang sangat besar. Sepertiga artinya jumlah yang masif. Sepertiga jumlah artinya jumlah yang sangat-sangat besar. Dan Alkitab berikan catatan sepertiga dari sungai-sungai dan mata air itu tertimpa oleh kejatuhan bintang itu. Dan Alkitab berkata dalam ayat 11-nya, nama bintang itu ialah Absinthus. Arti Absinthus itu artinya pahit ya. Dan Alkitab juga bilang dalam ayat 11, dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus. Sekali lagi, sepertiga itu berarti 1 dari 3. Sepertiga memberikan sebuah indikasi kepada kita jumlah yang besar. Sepertiga memberikan informasi buat kita adalah jumlah yang sangat masif. Sepertiga air itu menjadi Absinthus. Dan Alkitab memberikan catatan penting dalam ayat yang 11,
banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Hal yang menarik, Alkitab berikan catatan record yang hanya kita mengerti dengan sebuah kebenaran yang penting, bahwa sepertiga orang benar, sepertiga orang percaya, sepertiga orang-orang yang beriman, artinya dalam jumlah yang tidak sedikit, jumlah yang massal, jumlah yang masif, jumlah yang begitu bergelombang, di hari-hari terakhir anak-anak Tuhan akan mengalami kematian dalam imannya. Sebab Alkitab memberikan catatan kepada kita, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Inilah sebabnya kenapa salah satu yang saya mau sampaikan kepada gereja Tuhan, jemaat Tuhan, pengajaran kita dalam call siang ini adalah bagaimana kita menyadari bahwa salah satu pembunuh terbesar iman orang percaya, salah satu pembunuh terbesar iman-iman orang Kristen, salah satu pembunuh terbesar dari iman-iman orang yang benar di mata Tuhan hari ini adalah yang namanya kepahitan. Yang namanya kepahitan itu menjadi pembunuh terbesar yang hebat, mematikan begitu banyak orang percaya. Oleh sebab itu saya bilang, kepahitan itu menjadi sebuah sengat maut yang mematikan. Sebuah sengat maut yang membuat banyak orang percaya harus kehilangan imannya. Sengat maut yang begitu dahsyat, menghancurkan tatanan kehidupan orang benar dan orang percaya. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang pertama. Kenapa sengat maut itu dikatakan mematikan sekali? Kenapa? Coba kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-23. Ayat yang ke-34. Saudara perhatikan, ketika Yesus dalam perjalanan menuju Golgota untuk mati di atas kayu salib, kita sadar bahwa salah satu tokoh pelaku daripada penyaliban Yesus adalah Yudas. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik begini, Bapak Ibu yang kekasih Tuhan. Ketika iblis membuat sebuah skema, ketika iblis merancangkan sebuah peristiwa penyaliban Yesus di atas kayu salib, ketika Yesus merancangkan bagaimana dia membinasakan Yesus di atas kayu salib, pertanyaan yang menariknya adalah, yang pertama perhatikan, apakah iblis merancangkan penyaliban itu tujuannya hanya sekedar membunuh Yesus untuk membungkam karya Yesus di tengah-tengah dunia ini? Atau yang kedua, iblis merancangkan penyaliban dengan tujuan yaitu menggagalkan rencana Allah. Kira-kira menurut Scholars dimanapun Anda berada hari ini, iblis itu merancangkan penyaliban Yesus sekedar membunuh Yesus atau menggagalkan rencana Allah? Saya percaya kita semua setuju, iblis merancangkan penyaliban Yesus adalah untuk menggagalkan rencana Allah. Sekalipun iblis tahu bahwa Yesus datang dengan tujuan utamanya adalah menjadi martir, mati menggantikan kita, mati menebus kita dari dosa. Sebab iblis tidak bisa merubah rencana Allah. Ketika ketika Bapa di sorga merancangkan penyaliban Yesus untuk menyelamatkan manusia, maka iblis tahu kematian Yesus tidak bisa dibatalkan oleh kuasa iblis. Nah, bagaimana caranya? Di satu sisi iblis tidak punya kuasa untuk menggagalkan rencana Allah, tetapi pada sisi yang lain dia berusaha menggagalkan rencana Allah. Maka saya percaya salah satu yang dia buat adalah bagaimana supaya perencanaan Allah gagal adalah bagaimana merusak Yesus yang hebat. Dan selamatkan karena kita ditebus oleh Allah, bukan karena kita berbuat baik. Maka iblis berusaha menggagalkan rencana Allah dengan cara yang seperti apa? Kalau kita perhatikan kasih Tuhan, Scholars, ada 7 word on the cross, 7 perkataan Yesus di atas kayu salib.
Dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib itu yang menarik adalah Yesus mengungkapkan kalimat yang pertama adalah kalimat pengampunan. Kalimat pengampunan. Yesus berkata di atas kayu salib ke Lukas pasal 23 ayat 34. Perhatikan. Alkitab kita berkata begini. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kenapa kalau Yesus mati untuk menyelamatkan kita, mengapa kalau kita diselamatkan oleh karena kematian Yesus, Yesus harus mengucapkan kalimat yang pertama ketika di atas kayu salib. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya percaya ketika iblis merancangkan penyaliban Yesus, sekali lagi bukan karena sekedar membunuh Yesus, tetapi menggagalkan rencana Allah. Dengan cara apa? Dengan cara membuat korban Yesus ini menjadi bercacat. Menjadi tidak masuk kualifikasi. Artinya menjadi cacat dan tidak berguna. Ya, dengan cara apa? Iblis membangkitkan iblis menggagalkan rencana Allah. Yang pertama, kenapa Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka? Karena yang pertama, iblis merancangkan penyaliban Yesus dengan menggunakan Yudas, salah satu 12 rasulnya, salah satu murid andalannya, salah satu murid kepercayaannya mengkhianati Yesus. Maka tujuan utamanya adalah saya percaya bagaimana iblis membangkitkan luka hati, membangkitkan kepahitan, membangkitkan luka batin dalam hati Yesus. Sebab yang namanya pengkhianatan selalu menimbulkan kepahitan. Kalau sekedar membunuh Yesus, iblis juga tidak perlu bangkitkan Petrus menyangkali sampai 3 kali. Bayangkan Petrus adalah orang ring 1 Yesus, rasul yang sangat dipercaya, dan Petrus menyangkali sampai 3 kali. Bayangkan. Saya percaya penyangkalan itu juga tujuannya melukai hati Yesus. Yang ketiga, kalau sekedar membunuh Yesus, iblis tidak perlu bangkitkan orang Romawi yang menyalibkan Yesus. Budaya penyaliban bukanlah budaya orang Romawi, tetapi budaya orang Persia yang diadopsi oleh orang Romawi. Orang yang disalibkan adalah penjahat kaliber yang dipertontonkan sebagai peringatan supaya setiap orang tidak melakukan kesalahan seperti orang ini. Dan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Asumsi kita di Bukit Golgota berada di puncak bukit. Ternyata bukan. Bukit Golgota itu sebuah jalan di dekat pasar. Artinya Yesus disalibkan di tempat di mana orang bisa melihat, di tempat di mana orang bisa menghina, di tempat di mana orang bisa mengejek, di tempat di mana orang bisa mengolok-olokkan. Artinya dipertontonkan dan dipermalukan. Kalau sekedar membunuh Yesus, iblis juga tidak perlu bangkitkan orang Israel yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Padahal 3,5 tahun, Yesus melayani mereka, Yesus mengerjakan mujizat demi mereka, yang sakit disembuhkan, yang buta bisa melihat, yang timpang bisa berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan dari kematiannya. Nah, pertanyaan menariknya adalah kenapa iblis perlu bangkitkan Yudas, perlu bangkitkan Petrus, perlu bangkitkan orang Israel, perlu bangkitkan orang Romawi? Tujuannya adalah menggagalkan rencana Allah dengan cara apa? Supaya korbannya, Yesus sebagai korban, domba Paskah yang menghapus dosa dunia ini menjadi korban yang cacat. Dengan cara apa? Dengan cara membuat goresan di dalam hati. Artinya kalau Yesus terluka, kalau Yesus kepahitan, itulah yang akan menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan Yesus. Oleh sebab itu tidak heran kita menemukan sebuah kebenaran. Kalimat yang pertama diucapkan Yesus dan sekali salib, yaitu ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebab pengampunan inilah, ketidakterlukaan inilah yang membuat korban Yesus menjadi sempurna, tidak bercacat. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita bandingkan dengan analogi kita dalam Alkitab kita, Imamat, dalam kitab Imamat pasal 22.
Imamat 22 ayat 22. Perhatikan. Imamat pasal 22 ayat 22. Kitab Imamat pasal 22 ayat 22 ini memberikan sebuah informasi yang jelas persyaratan binatang yang mau dikorbankan. Jadi ketika orang Israel mengorbankan seekor domba, itu ada aturan mainnya, ada hukum leviratnya. Contohnya, waktu Yesus lahir di kandang domba, Bapak Ibu pernah ingat kisahnya? Yesus itu dibungkus oleh apa? Oleh kain lampin. Kenapa Yesus dibungkus oleh kain lampin? Nah, ini banyak yang tidak dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Yesus itu lahir di kandang domba, bukan kandang domba yang jelek, bukan kandang domba yang bau busuk, tetapi sebuah kandang domba yang memang mendapat sertifikasi dari para imam di Bait Allah, di mana kandang domba ini itu punya tujuan, punya tugas yang pokok, mempersiapkan domba-domba yang nantinya akan dikorbankan di Bait Allah. Artinya ada sertifikasinya, mungkin ISO 2000 atau ISO berapa, sehingga binatang yang dikorbankan nanti di Bait Allah biasanya produk dari kandang domba di mana dilahirkan yang namanya Migdal Eder ini. Nah, seekor domba itu harus betul-betul dari semenjak lahirnya sampai kepada masa nanti dia dikorbankan di atas mezbah, harus betul-betul binatang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan ketika domba ini lahir, maka domba ini dibungkus kain lampin. Tujuannya supaya apa? Supaya kulitnya yang masih lunak ketika dia baru lahir tidak mudah tergores. Sebab kalau tergores, maka semenjak kecil itu juga domba itu diakhir tidak boleh bisa menjadi domba yang dipersembahkan di mezbah Tuhan. Artinya ada persyaratan yang ketat seekor binatang yang mau dikorbankan buat korban di atas mezbah. Nah, salah satu persyaratan perhatikan dalam Imamat 22 ayat 22. Imamat 22 ayat 22 berkata demikian. Binatang yang buta atau yang patah tulang. Kita ingat kalimat patah tulang ini di Yohanes 19 dicatat waktu Yesus mati, dikatakan tidak ada tulang yang dipatahkan. Dua penyamun ketika mereka mati disalibkan besoknya hari Sabat, maka sore menjelang Sabat ini orang harus mati. Maka dengan cara apa? Dipatahkan kakinya sehingga gak lama kemudian mereka mati. Tetapi waktu Yesus mau dipatahkan kakinya, Yesus sudah mati. Jadi tidak jadi dipatahkan. Artinya tidak ada tulang yang dipatahkan dalam Yohanes 19 memberikan sebuah ketepatan persyaratan binatang yang dikorbankan tidak boleh ada yang patah tulang. Alkitab bilang binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka, kasih garis bawah kata yang luka, atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semua itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Sangat jelas dalam Imamat 22 ayat 22, binatang yang mau dikorbankan di atas mezbah, catatannya, kualifikasinya, persyaratan sederhananya saya bilang tidak boleh ada cacat dan tidak boleh ada celanya. Salah satunya tidak boleh ada luka. Iblis tahu persyaratan ini, binatang yang mau dikorbankan tidak boleh ada luka. Nah, bagaimana supaya domba Paskah ini menjadi domba Paskah yang dikorbankan dengan sia-sia? Maka caranya sederhana. Dia membuat luka dengan cara apa? Membangkitkan Yudas, membangkitkan Petrus, membangkitkan orang Israel, membangkitkan orang-orang Romawi untuk mengerjakan penyaliban itu dengan tujuan yang sangat jelas supaya Yesus kepahitan dan sakit hati. Tapi untunglah Yesus bukanlah seperti kita hari ini.
Maka kalimat yang pertama Yesus ucapkan dari kayu salib ketika dia menerima perlakuan yang seperti itu. Maka dia berkata, ya Bapa, ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seandainya Yesus mati dengan kepahitan, seandainya Yesus di atas kayu salib dengan kebencian kepada Yudas, seandainya Yesus waktu disalibkan penuh dengan kegeraman kemarin kepada Petrus, maka dia ada luka. Maka korbannya akan sempurna. Kalau korbannya tidak sempurna, maka kematian dari kayu salib adalah kematian yang sia-sia. Dan ketika kematian ini sia-sia, saya berkata, sampai hari ini tidak ada keselamatan. Seandainya Yesus mati dari kayu salib penuh dengan kepahitan dan kebencian kepada orang-orang yang mengkhianatinya, maka kematiannya sia-sia dan kematiannya tidak punya power, tidak punya kuasa untuk menyelamatkan kita dari dosa. Artinya apa? Saya simpulkan sederhana begini, kasih Tuhan dalam refleksi kita siang hari ini. Yesus saja yang menderita, yang sengsara, memikul dosa dan pelanggaran kita, mati dari kayu salib. Kalau dia mati dalam kepahitan, dia mati dalam kebencian, dia mati dalam kegeraman yang menyala-nyala, maka korbannya tidak berharga. Kematiannya menjadi sia-sia. Kematiannya tidak mampu menyelamatkan kita. Jadi kalau Yesus kepahitan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, itu akan menjadi sia-sia. Saudara, hari ini engkau terluka oleh suamimu karena suamimu mengkhianati pernikahan kudusmu. Atau engkau terluka oleh istrimu yang juga mengkhianati hidup kudus pernikahan. Engkau dikhianati oleh orang-orang yang terkasih dalam kehidupanmu. Engkau mungkin merasa terluka oleh karena gembala pemimpin rohanimu. Saya mau katakan siang hari ini, jikalau engkau tidak menyelesaikan itu, jikalau engkau tidak mengucapkan kalimat pengampunan, jikalau hatimu tidak mengampuni, maka semua apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tidak akan pernah berkenan tiba. Luar biasa jebakan iblis sangat maut yang mematikan. Dia sengaja buat kepahitan, dia sengaja tumbuhkan luka batin, dia sengaja tumbuhkan segala kegeraman dan kebencian dari hati kita. Ketika hati kita kepahitan, ketika hati kita penuh dengan kebencian, ketika hati kita penuh dengan kegeraman, maka kita kehilangan anugerah Tuhan, kita kehilangan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi panggilan kita, pelayanan kita sekalipun, itu akan menjadi sia-sia. Dan hari ini, bagi kita yang terluka oleh suami atau istri, jangan pernah berharap doamu akan didengar Tuhan selama engkau kepahitan, karena engkau sedang menjadi orang yang tidak berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, kalau saudara mau punya doa yang powerful, yang penuh dengan kuasa, yang bisa merebut suami-suami yang melakukan yang melukai hatimu, hal yang pertama saudara harus kerjakan adalah mengampuni. Tanpa pengampunan, apa yang kita doakan menjadi sia-sia. Tanpa pengampunan, kita gak berkenan kepada Allah. Maka apapun yang kita kerjakan tidak bernilai dan tidak berharga di mata Tuhan. Bayangkan, Yesus saja yang menderita, Yesus saja sengsara, Yesus saja mati dari kayu salib. Kematiannya akan menjadi sia-sia, kematiannya tidak bernilai, kematiannya tidak berharga kalau dia hidup dalam kepahitan. Oleh sebab itu maka hari ini kasih Tuhan saya mau katakan, kita harus hidup dalam oksigen kasih Tuhan, di mana kita bisa mengampuni, di mana kita melepaskan pengampunan, kita melupakan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, bahkan itu orang-orang terkasih kita, suami kita, anak-anak kita, istri kita. Sebab tanpa pengampunan, tanpa melepaskan pengampunan, ya hidup di mana hidup kita penuh dengan kepahitan, membuat hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Hari ini saya sadar, begitu banyak dalam rumah tangga orang-orang yang terluka. Suami yang terluka karena tindakan istri, istri yang terluka karena perbuatan suami,
anak-anak yang terluka karena tindak tanduk orang tuanya, orang tua yang terluka oleh karena anak-anaknya hari ini. Seperti Yesus ketika ada 7 perkataan di atas salib dan dia mengucapkan kalimat yang pertama, ya Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tanpa pengampunan, maka seluruh yang dikerjakan Yesus akan menjadi sia-sia. Pengampunan membuat Tuhan berkenan kepada kita. Kepahitan membuat Tuhan tidak berkenan terhadap hidup kita. Jadi hal yang pertama hari ini kita dapatkan, kenapa saya bilang kepahitan itu sangat maut yang mematikan? Karena kepahitan membuat kita tidak berkenan kepada Allah. Mari saya ingin berdoa buat saudara, dimanapun ada hari ini, saya mau berdoa buat kita semua, agar kasih Tuhan meliputi hati dan pikiran kita. Kasih Tuhan menjagai hati dan pikiran kita. Kasih Tuhan memampukan kita mengampuni. Siang hari ini hamba berdoa bagi setiap keluarga dan rumah tangga yang hidup dalam kepahitan. Karena suami-suami memperlakukan istrinya dengan kasar, melakukan tindakan KDRT, bahkan berselingkuh, berzina, sehingga melukai hati istrinya. Kepahitan menjadi bagian terbesar dalam perjalanan hidup seorang istri. Mungkin hari ini banyak juga suami yang kepahitan karena istri-istrinya juga berzina, karena istrinya juga tidak menghargai hidup kudus pernikahan mereka. Mungkin hari ini ada anak-anak yang kepahitan kepada orang tuanya karena diperlakukan dengan tidak adil, dibedakan dengan anak-anak yang lain. Atau mungkin ada orang-orang tua yang kepahitan kepada anak-anaknya karena orang tua tidak lagi diperlakukan dengan hormat. Tetapi pada siang hari hamba berdoa sebagaimana Yesus berkata di salib, ya Bapa ampunilah mereka. Maka hamba berdoa kuasa pengampunan menguasai hati dan pikiran mereka. Kasih Tuhan memelihara hati mereka. Sebab kami sadar hari ini kepahitan adalah sangat maut yang membuat kami tidak bisa berkenan kepada Allah. Dan biarlah pengampunan itu bukan hanya muncul dari perkataan kami, tetapi sungguh-sungguh menjadi sebuah kekuatan yang keluar dari hati kami yang terdalam. Pengampunan yang membuat kami berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba berdoa buat setiap rumah tangga, setiap orang yang mengalami kepahitan hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran mereka dalam Kristus Yesus. Sehingga mereka dikuatkan dan diteguhkan. Mereka menikmati berkat dan perkenan Tuhan. Sebab tanpa pengampunan, orang yang hidup dalam kepahitan tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, sebentar malam pukul 20 atau jam 8 malam kita berjumpa dengan Sapaan Gembala Call. Kita online lagi bersama dengan Pendeta Domingus Wohangara. Kita akan membahas tentang Allah yang setia. Allah yang setia atau Allah yang penuh kasih? Allah yang setia. Pak Domingus pernah membuat catatan yang membuat saya tertarik. Dia bilang begini, kesetiaan itu sesuatu yang mahal yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh orang murahan. Ya, jadi kita akan mendapatkan sebuah poin-poin penting tentang kesetiaan ini, sehingga kita mengalami Allah yang setia. Ya, dan besok masih kita bahas lagi tentang sangat maut kepahitan ini. Ada 7 series yang saya rindu dan percaya itu akan memberkati kita semua. Tuhan memberkati.